Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita haturkan kehadirat ilahi Rabbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi dalam kerangka meningkatkan kapasitas diri kita untuk menyapa siswa-siswa kita menghadirkan pendidikan terbaik bagi anak bangsa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan. Semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sobat pelatihan yang berbahagia, saya Muhammad Ali Ramdhani, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, merasa bahagia Kementerian Agama dapat menerapkan kurikulum merdeka di madrasah-madrasah kita. Kurikulum madrasah mengemban dua amanat besar, yakni yang pertama bagaimana membekali peserta didik atas sikap, kompetensi, dan keterampilan hidup agar bisa menghadapi tantangan di zamannya. Dan yang kedua, bagaimana mewariskan karakter budaya dan nilai-nilai luhur bangsa kepada generasi penerus agar peran generasi penerus kelak tidak lepas dari akar budaya dan nilai luhur bangsa. Nilai luhur bangsa tersebut sebagaimana termuat dalam profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Untuk menjalankan dua amanat besar tersebut, maka kurikulum harus selalu dinamis, berkembang untuk menjawab tuntutan zaman. Sobat pelatihan yang berbahagia, perubahan akan terus terjadi. Hal yang abadi di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Perubahan ini setidaknya terjadi pada tuntutan dunia global. Dunia modern dan dunia global tak lagi memberikan penghargaan besar terhadap seseorang karena apa yang diketahuinya. Karena teknologi telah menyediakan pengetahuan yang dibutuhkan. Namun, dalam dunia kontemporer, dunia modern, lebih menghargai seseorang karena apa yang bisa dilakukan dengan pengetahuan tersebut. Dengan demikian, kurikulum madrasah tidak boleh hanya fokus kepada pengetahuan apa yang harus dikuasai oleh peserta didik. Namun lebih penting adalah membekali peserta didik mengenai sikap, kompetensi, keterampilan hidup atau biasa dikenal dengan life skills. Dan tentu saja dilengkapi dengan cara berpikir bersikap untuk mengantisipasi dan menyikapi situasi yang selalu berubah tersebut. Kurikulum merdeka yang akan memandu, memberikan pilihan-pilihan untuk membentuk karakter, menumbuhkan keberanian berpikir kritis, kreatif dan inovatif harus terus dikembangkan. Di samping itu, nilai-nilai agama sebagai ruh madrasah mesti ditanamkan secara terintegrasi sejalan dengan implementasi kurikulum itu sendiri. Sehingga nilai religiusitas mewarnai cara berpikir, bersikap, dan bertindak para warga madrasah dalam menjalankan praktis dan kebijakan pendidikan. Sobat pelatihan yang berbahagia, guru-guru sebagai garda terdepan dalam mengimplementasikan kurikulum tidak boleh terjebak menjadikan peserta didik sebagai penampung ilmu pengetahuan belaka. Guru mesti fokus kepada pembentukan karakter peserta didik, membekali sikap, kompetensi abad 21, dan keterampilan hidup dengan cara yang lebih kreatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik di eranya. Karena itu, maka guru tak boleh berhenti meningkatkan kapasitas diri. Diharapkan para guru secara bergotong royong dengan semangat berkolaborasi dan berbagi perlu bergabung bersama komunitas-komunitas pendidikan untuk mengasah kompetensi dan memperluas wawasan terkini demi memberi layanan terbaik kepada kemaslahatan peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan titik tekan fokus kepada peserta didik. Peserta didik menjadi sentral utama penerima manfaat kebijakan kurikulum kita. Pembelajaran berdiferensiasi diimplementasikan sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
Penilaian dilakukan secara otentik dan komprehensif yang mengakomodasi profil peserta didik, mengakui keragaman kecerdasan dan kekhasan setiap peserta didik. Hasil evaluasi dan penilaian tidak lagi fokus kepada pencapaian sekedar pada aspek kognitif, tetapi harus bisa menggambarkan profil kemanusiaan yang mencakup beragam kecerdasan. Dengan perspektif ini, maka peserta didik yang berprestasi bukan lagi bersifat kriteria tunggal. Semua peserta didik madrasah adalah berprestasi, yakni prestasi di bidangnya masing-masing, sesuai bakat, minat, dan kecenderungannya. Sobat pelatihan yang berbahagia, keberhasilan kurikulum merdeka di madrasah ini akan diukur sejauh mana kurikulum ini merubah suasana kelas agar lebih membahagiakan peserta didik. Aktivitas pembelajaran lebih bergairah. Pun dana-dana yang dihimpun dari masyarakat maupun pemerintah dapat meningkatkan capaian hasil belajar secara lebih bermakna dalam koridor efektif dan efisien. Pada gilirannya, perubahan suasana kebatinan kelas dapat membentuk karakter peserta didik, membekali kompetensi dan keterampilan hidup yang dibutuhkan pada kehidupan di zamannya. Kondisi ideal tersebut tidak cukup dicapai hanya melalui perbaikan kurikulum, tetapi juga perbaikan pada aspek-aspek lain yang meliputi guru dan komponen lain dalam ekosistem pendidikan madrasah juga menentukan. Karena itu, saya mengajak kepada semua stakeholder, para pemangku kepentingan, para pemangku kebijakan madrasah, untuk bergotong royong secara bersama-sama memaksimalkan ikhtiar dan mengoptimalkan peran takdirnya demi memberi layanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing. Sobat pelatihan yang berbahagia, kepada semua pihak yang membantu berkontribusi menyukseskan implementasi kurikulum ini, saya sampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua langkah-langkah kita. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.